Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak teacher semua? Bagaimana kabar anak-anak teacher? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah anak-anak teacher, bertemu lagi dengan teacher-teacher kelas 3. Kita masih dengan tema yang sama, tema yang ke-6, subtema yang ke-3, pembelajaran ke-5 dan 6. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Semuanya ikutin teacher ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Nah, anak-anak selesai berdoa, mari kita mendengarkan penjelasan dari teacher-teachernya. Anak-anak, ada berbagai jenis bahan bakar dengan kendaraan bermotor yang digunakan sehari-hari. Jadi bahan bakar tersebut sebagian besar berasal dari minyak bumi, misalnya bensin dan solar. Nah, kemudian ada juga bahan bakar biodiesel dan biosolar. Nah, biodiesel itu adalah bahan bakar pengganti solar yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan yang dapat dijadikan bahan bakar itu adalah tumbuhan yang berbiji, yaitu misalnya bunga matahari, kelapa sawit, biji jarak, kemudian kacang tanah dan kedelai. Sedangkan biosolar merupakan campuran solar dengan minyak tumbuhan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang proses pengolahan minyak jarak. Yang pertama itu adalah tanaman jarak diambil buahnya atau dipanen, kemudian biji jarak itu digiling lalu diperas hingga menghasilkan minyak. Kemudian sisa pengepresan biji jarak tersebut setelah dia menghasilkan minyak di sisa pengepresan biji jarak tersebut kemudian disaring sehingga dia menghasilkan minyak, sehingga dia bisa digunakan untuk kendaraan. Jadi prosesnya itu bisa kita lihat dari tanaman biji jaraknya, dipanen buahnya, kemudian bijinya digiling, kemudian disaring menghasilkan minyak, kemudian sisa pengepresan biji jarak disaring. Nah, biodiesel dan biosolar itu memiliki keunggulan dibandingkan solar. Jadi, asap dari hasil pembakaran biodiesel dan biosolar itu lebih bersih dan ramah lingkungan. Nah, sekarang kita belajar tentang biogas dari kotoran ternak. Kotoran ternak itu merupakan limbah dari kegiatan memelihara sapi, kambing, ayam, dan lainnya. Jadi prosesnya itu adalah pembuatannya dilakukan dengan cara yang sangat sederhana, yaitu mula-mula kotoran dicampur dengan air dalam wadah yang besar, kemudian ditutup. Kemudian kotoran akan menghasilkan gas kurang lebih dari 14 hari. Jadi hasil biogas kemudian disalurkan melalui selang dan pipa. Penggunaan biogas itu sangat menguntungkan karena penduduk dapat menghemat biaya pembelian gas untuk memasak. Jadi biogas juga tidak mencemari lingkungan. Kualitas biogas tidak kalah dengan bahan bakar gas yang dijual di pasaran. Jadi untuk lebih jelasnya anak-anak bisa dibaca bukunya halaman 88 sampai 89. Penggunaan biosolar dan biosel untuk kendaraan bermotor itu mengurangi polusi udara. Jika dibandingkan dengan penggunaan solar, hasil pembakaran biosolar dan di biodiesel itu lebih ramah lingkungan. Nah, penggunaan biosolar dan biodiesel itu bermanfaat untuk lingkungan, dan menjaga lingkungan adalah kewajiban kita. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mari kita lihat gambarnya. Itu adalah menggunakan tas belanja untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Nah, apabila kita belanja, kita ke pasar, ibu kita ke pasar, alangkah baiknya kita menggunakan tas sendiri untuk mengurangi penggunaan plastik yang dipakai di setiap belanjaan. Kemudian yang kedua, membawa bekal minum untuk mengurangi penggunaan botol plastik.
Nah, kalau kita dari rumah, kita bawa botol minum sendiri, kan ada tuh botol minum kita bawa untuk mengurangi kita beli botol minum yang botol atau minum yang kemasan di setiap warungnya. Kemudian yang ketiga, memilah sampah yang dapat didaur ulang. Nah, ada tiap tong sampah yang bisa kita daur ulang. Kita meletakkan yang bisa didaur ulang, dan kita meletakkan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Anak-anak teacher, untuk pembelajaran 6-nya, pengolahan limbah kotoran ternak menjadi biogas dan pupuk itu merupakan salah satu cara untuk menjaga lingkungan lingkungan sekitar agar tetap terjaga dan tetap terjaga kelestariannya. Sikap menjaga lingkungan hendaknya selalu dilakukan agar sumber energi yang ada di Indonesia, yang ada di lingkungan kita tetap tersedia. Kemudian, dengan demikian, hidup manusia akan menjadi lebih baik. Nah, untuk menjaga lingkungan, kita dapat melakukan hal-hal tersebut di beberapa tempat. Nah, yang pertama, bisa kita lakukan penjagaan lingkungan, yaitu di sekolah. Yang pertama dengan menjaga kebersihan. Nah, kita lihat pada gambarnya, itu para siswa dan siswi, anak-anak menyapu kelas, merapikan kelas, dan membuang sampah. Kemudian menghemat penggunaan air. Ketika kita diwajibkan untuk mencuci tangan, tetapi mencuci tangan dengan menggunakan air yang secukupnya, tidak berlebihan. Kemudian sikap menjaga lingkungan yang kedua itu yang adalah di rumah. Nah, ada beberapa hal juga yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan di rumah. Yang pertama itu adalah membuang sampah di tempatnya. Ketika kita selesai makan yang berbungkus, misalnya kita makan es krim, kita makan cemilan, ketika ada sampahnya, hendaknya kita membuang sampah pada tempatnya, tidak berserakan. Nah, kemudian yang kedua, menghemat penggunaan listrik. Nah, penghematan penggunaan listrik ini apabila kita hendak tidur di kamar, ruang tamu kita matikan. Kemudian ketika hari sudah pagi, sudah terang, lampunya kita matikan. Kemudian mencas handphone, mencas HP juga tidak berlebihan, secukupnya. Dan kemudian yang terakhir adalah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Nah, kalau misalnya nih kita mau pergi ke suatu tempat atau ke rumah teman kita, rumahnya masih bisa terjangkau dengan sepeda. Kalau di rumah ada sepeda, silakan lebih baik kita menggunakan sepeda untuk mengurangi polusi udara juga. Ya, hari ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang menentukan satuan jam dan lama kegiatan. Seperti dalam buku paket kalian pada halaman 89, di situ di halaman 14 sudah dibantu untuk menuliskan bahwa ada soal, ada kotoran ternak disimpan selama 90 jam. Kemudian tentukan berapa hari dan berapa lama. Nah, caranya adalah dengan kita harus tahu dulu satu hari itu ada berapa jam. Ada 24 jam. Oke. Kalau sudah sampai di sini, satu hari 24 jam, maka kita bisa menyelesaikan soalnya. Caranya adalah dengan menuliskan 90 jam ada berapa hari, yaitu berapa satu hari itu kan tadi 24 jam, berarti ada berapa hari? Coba kita kerjakan. 24 ditambah 24 ditambah 24. Nah, kita hitung terlebih dahulu berapa jumlahnya. 24 kali 3 dulu, berarti 12 1 72. Nah, sisa 72 dari 90 berarti 90 dikurangi 72, sisanya berapa? 8 10 sisa 8
8 kurangi 7 adalah 18. Berarti di sini dijumlahkan 18 jam. Nah, kalau sudah diketahui, maka 90 jam itu terdiri dari 24 tambah 24 ditambah 24 dan 18 jam. Maka bisa kita hitung bahwa satu hari adalah 24 jam, maka 1, 2, 3 berarti 3 ditambah berapa sisanya? Sisanya 18 jam ya. Berarti 3 hari 18 jam. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bisa dipahami anak-anak? Ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Nah, untuk selanjutnya adalah dengan menghitung. Ada berapa tadi yang di atas? Dia di 90 jam atau selama 14 hari ya. Nah, 14 hari ini nanti kalian dengan menghitung yang tadi diketahui 3 hari 18 jam, kalian dapat menghitung kembali berapa lama biogas. Nah, ini yang jawaban yang A ya, yang A. Sekarang yang B. Caranya adalah dengan menuliskan 14 hari dikurangi berapa tadi? 3 hari 18 jam. Nah, 3 hari 18 jam. Nah, setelah itu kalian bisa tulis 14 hari kalian jadikan rubah dikurangi 1 jam, maka 13 hari 24 jam. Nah, seperti dalam buku paket kalian, silahkan disimak. Kemudian kalian kurangin 3 hari 18 jam. Nah, bagaimana caranya? Kalian tinggal menghitung 13 dikurangi 3 berapa? Tinggal 10 hari. Kemudian yang terakhir jam dengan jam, 24 kurangi 18 adalah sisa 6 jam. Nah, begitu ya anak-anak ya, yang sudah jelaskan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang sudah disampaikan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Nah, bagaimana anak-anak teacher dengan penjelasan dari teacher-teachernya yang tadi? Semoga apa yang dijelaskan oleh teachernya mudah dipahami dan tidak membosankan. Dan pastinya anak-anak jangan patah semangat, jangan bosan dengan video-video yang dikirim oleh teacher-teachernya. Kita selalu berdoa semoga pandemi ini cepat selesai biar kita bisa kembali bertatap muka di kelas kita tercinta. Baik, kurang lebihnya teacher minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.